Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Lahirlah model yang disebut generatif AI. Kita mengenal genrenya large language model, transformer. Yang terkenal naon? ChatGPT. Gemini versi Pro. Yang ketika kita minta tolong Gemini buat sebuah kajian untuk tausiah, untuk khutbah di sholat Idul Adha Masjid Al-Muslim, dia keluar sampai 20 halaman dengan dalil yang kemudian kalau kita telusuri benar, Pak. Dengan nasihat yang kemudian terperinci sesuai dengan topik yang diberikan dan narasi dengan pilihan diksi yang bahkan gak terpikir oleh saya. Canggih dia daripada kita. Bahkan pada saat kita putus asa, ada orang bertanya pada Meta AI yang dengan mudahnya diakses lewat WhatsApp, apa yang harus saya lakukan sebagai seorang muslim di saat yang namanya kecewa melanda, ekonomi tengah dalam prahara, kehidupan rumah tangga dan keluarga sedang dalam mara bahaya, kan gitu ya. Bersabar, dilapangkan dada, jagalah lisan, baca doa sebelum berujar supaya engkau sadar, menggunakan nalar sesuai kadar. Doanya Robi soli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli. Siapa yang ngajar Ustadz? Sanis, ChatGPT. Kita nanya apa saja sekarang sudah bisa di sana. Bikin buku sekarang 100 halaman di dalam waktu 15 menit selesai. Anak-anak kita mengalami kemalasan kognitif. Tidak mau lagi berpikir dengan cara berproses mengumpulkan informasi demi informasi. Disusun, dicari hubungan asosiasi, membuat sebuah hipotesa dan premis yang kemudian dipertanggungjawabkan dengan cara meneliti. Itu langsung sajalah instan. Kita kehilangan kemampuan untuk merangkai kata, berbahasa dengan baik dan benar. Padahal yang namanya kata dan bahasa adalah kapasitas cerdas kita yang dikaruniakan Allah. Karena tadi di Quran surat Ar-Rahman disebutkan kita teh al-bayan. Gitu. Maka karakter yang kemudian muncul pada kisah yang tadi sedang saya angkat, yang terakhir adalah tablik. Bagaimana mengedukasi dan mengkomunikasikan satu value yang baik apabila generasi penerus kita bahkan kehilangan kemampuan untuk membangun sistematika, menyusun dan merangkai sebuah kalimat yang bermakna sehingga kemudian bisa menjadi pembelajaran bagi yang mendengarnya. Kenapa? Udah ada tadi yang namanya ChatGPT. Gitu. Diajak berbicara tatap muka, nggak keluar apa-apa. Karena tadi sudah terbiasa dibantu. Betul, sekarang teknologi arahnya human centric technology atau teknologi human assisted by technology. Manusia yang dibantu oleh teknologi. Tetapi ini ancaman bagi kita di masa yang akan datang, di mana tadi nilai ataupun karakter yang kemudian kita harapkan muncul dari generasi penerus umat lama-lama tergerus dengan berbagai kemudahan. Dengan berbagai budaya instan, mari kita sama-sama manfaatkan teknologi ini untuk mengasah kemampuan anak-anak kita. Jadikan ini kemudahan untuk proses belajar dan edukasi, mengenal yang namanya tadi begitu banyak knowledge yang selama ini hanya tersimpan di library, bisa diakses tetapi harus dipandu. Inilah, maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengawali segalanya dengan karakter manusia pencari yang tadi mencerminkan sifat fatonah. Kita perlu sifat yang kedua yang ditunjukkan oleh beliau dan juga Siti Hajar. Siti Hajar ini pejuang yang sangat amanah ketika mendapatkan sebuah kepercayaan memelihara, merawat dan menjaga Nabi Allah Ismail alaihi salam di sebuah daerah antah barantah yang pada saat itu dikenal sebagai Lembah Baka. Hanya ada Jabal Kubais dan Bukit Safa dan Marwa. Tetapi
Justru disitulah terletak keteladanannya. Inna safa wal marwata min sya'airillah, maka terdapat syariat Allah di sana. Ketika seorang Siti Hajar dengan tingkat resiliensi ibu yang luar biasa, daya tahan dan daya membal seorang perempuan dan ibu yang mewariskan energi kehidupan kepada setiap generasi penerusnya lewat organela kecil yang dititipkan Allah di dalam selnya, namanya mitokondria. Hanya mitokondria dan DNA-nya yang kemudian bisa membantu proses konstruksi sistem pembangkit tenaga. PLN-nya, pembangkit listrik tenaga nuklirnya, fuel cell hidrogennya, ada di warisan seorang ibu yang namanya mitokondria. Maka ketika ditanya kepada Rasulullah oleh seorang sahabat, siapa orang yang harus kita muliakan di dalam kehidupan kita? Umuka, ibumu, 3 kali disebutkan. Seorang ibu juga mewariskan gen-gen kecerdasan melalui kromosom X-nya. Energi dan gen kecerdasan terpadu menjadi sebuah potensi yang diwariskan kepada anak, yang kemudian dengan sentuhan pendidikan dan pola pengasuhan yang tepat akan muncul yang namanya tidak sekedar potensi dan energi, tetapi menjadi kompetensi untuk berdaya guna bagi sesama. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika menitipkan yang namanya Ismail kepada Siti Hajar, tentu punya satu kepercayaan sehingga amanah itu diberikan dan itu dilaksanakan dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Tanpa air, panas terik mendera. Hari ini saudara-saudara kita yang baru saja wukuf di Arafah dan mungkin sekarang sudah bergerak menuju Musdalifah dan sebentar lagi akan Jumratul Aqobah di Mina, itu pasti merasakan karena suhu di luar mendekati di atas 40 derajat, 45 derajat. Tetapi dengan tabah, percobaan pertama Safa dan Marwa tidak melihat adanya harapan. Karena terbentang gurun, di balik itu ada Jabal Qubais dengan bebatuan yang padat. Begitu ya, yang tidak memungkinkan adanya sumber air yang tiba-tiba ngocor tanpa bisa terlihat dan seterusnya. Satu kali dicoba, ini hal yang biasa ketika kita ikhtiar belum menemukan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Keistiqomahannya diuji, perjalanan kedua dilakukan. Sambil mulutnya tiada henti berdoa, Robbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Pak, mendoakan bahwa tempat tersebut akan menjadi tempat yang menghadirkan barokah. Lintas dimensi, lintas generasi yang akan terus menerus mendatangkan. Hari ini kita tahu rezeki 4, 5, 6, 7 kali resiliensi daya tahan seorang ibu yang luar biasa dengan air mata berpadu dengan doa yang kemudian terucap dengan sempurna karena hanya tidak dilantunkan lewat kata tetapi sepenuh jiwa raga yang merepresentasikan utuhnya cinta. Tak perlu prosa, tak perlu drama, tetapi laku nyata yang syarat makna, berdampak bagi sesama. Itu kekuatan seorang ibu, energi yang tiada terbendung sehingga menembus langit, sampai keluarlah yang namanya air Zam-Zam, amanah. Ya kan? Satu kemampuan yang sangat luar biasa dari seorang ibu. Karakter ayah yang cerdas, karakter ayah yang senantiasa mengeksplorasi, mengelaborasi, mengobservasi, melakukan keputusan atau eksekusi secara rasional dengan mengedepankan kekuatan iman. Itu kan rasionalitas manusia terhenti pada keterbatasan pada saat Allah telah menetapkan. Ibrahim, anakmu taruh di satu lembah bernama Mekah. Siap, anakmu kurbankan kepadaku karena itu adalah satu kebahagiaan apabila engkau bisa memberikan kebaikan pada yang menciptakan. Siap. Wah, konsistensi ditunjukkan oleh seorang istri. Tetapi tadi kita perlu satu kemampuan untuk mengedepankan juga yang namanya sifat
tablik. Kalau kita tadi lihat ada fatona, amanah, sidik, dan tablik. Sidik ini bagaimana? Kita bisa lihat tadi konsep amanah dan konsep sidik. Ini adalah konsep integritas. Contohnya siapa? Baginda Rasul tentu saja. Orang yang dikenal sebagai Al-Amin sehingga orang tidak berani membantah pernyataannya meskipun pada saat itu mungkin yang disampaikan itu tidak masuk akal. Tapi orang ini gak pernah bohong seumur hidup. Hari ini mohon izin, kita sekarang kalau melihat ada tayangan video di sosial media, tiba-tiba tokohnya bilang, maaf saya tidak ada, saya AI yang dibuat oleh VO3. Oh, ada sebuah peristiwa, ternyata itu video yang sifatnya kalau di dalam konteks AI disebutnya deepfake. Tidak pernah terjadi. Tetapi kita bisa buat sebuah video footage yang kemudian captionnya menceritakan terjadi kerusuhan di sini, ada ini, ada itu. Nggak ada. Kebohongan bisa merajalela dengan bantuan platform teknologi. Hari-hari ini alih-alih kita berzikir, karena zikrullah itu sebetulnya obat untuk semua masalah. Karena mengingat Allah itu menghadirkan endorfin, karena mengingat Allah itu menghadirkan hormon cinta oksitosin, karena mengingat Allah itu menghadirkan hormon tenang serotonin. Tetapi apa yang kita lakukan? Doom scrolling, zombie scrolling, scroll HP terus dan melihat berita-berita yang memang dirancang secara algoritma sesuai dengan keinginan kita. Namanya apa? Echo chamber. Yang bergema adalah yang pernah kita teriakan. Kita mengetikkan cari batagor terenak di Cibenying, terus setiap hari keluar tukang batagor. Ini yang disebut juga dengan apa namanya, filter. Kalau tadi echo chamber, ada juga filter bubble. Jadi kita berada di dalam sebuah gelembung di mana informasinya adalah apa yang kita pikirkan, apa yang menjadi persepsi kita tentang dunia, apa yang kemudian kita yakini terjadi di dunia. Maka orang depresi karena apa? Pikirannya sendiri. Obatnya apa? Ala bizikrullahi tatmainul qulub. Maka belajarlah untuk jujur pada diri sendiri, jadilah pribadi yang punya integritas sehingga sifat syidik yang dicontohkan oleh Rasulullah bisa maujud di dalam kehidupan kita. Sudah ketiga, karakter terakhir, karena insya Allah ini penting tadi tablik, how to be a good communicator. Bagaimana menjadi seorang yang mampu berdakwah dan syiar dengan cara cerdas. Tentu nomor satu, tingkatkan kapasitas. Tadi AI sudah banyak, maknya pinter-pinter Pak. Milarian hadis, alhamdulillah tiasa difasilitasi. Milarian dalil, mangga, tafsir ada. Korelasinya dengan perkembangan yang kemudian tadi, aduh Pak, tadi disebut yang namanya siklus Milan Covid stenaun. Ya Allah, di HP keluar. Pak, Toba purba 74.000 tahun teh gitu dongengna sok wae mangga di Parios, di situ ada jurnalnya. Tubuh manusia tepat jenah katanya ada bakteri di dalam tubuhnya yang bahkan lebih banyak dari selnya, rasionya 1:1,3. Kalau sel tubuh kita 70 triliun, cenah bakterina aya 100 triliun. Allah teh masihan bakteri kanggo naon Bapak? Alhamdulillah, itu yang membantu kita menghadirkan hormon tenang, itu yang membantu kita mengurai serat supaya tubuh kita tidak tinggi kolesterol, itu yang membantu kita supaya bisa tidur dengan nyenyak, karena juga membantu yang namanya zat kimia yang bisa mengistirahatkan jaringan-jaringan tubuh kita. Ya 100 triliun di orang teh Pak, alhamdulillah bakteri. Di luar kita jauh lebih banyak. Karena itulah kita makan tempe akibat difermentasi. Karena itulah kita sampah organik terurai dengan sendirinya. Karena itulah plastik yang dibuat dan kita tidak tahu cara mengolahnya. Tiba-tiba ada Pseudomonas aeruginosa, sebuah bakteri yang mengunyahnya. Seolah Allah menciptakannya jauh sebelum plastik datang. Kan gitunya. Maka barang siapa tidak mensyukuri hal inilah, in syakartum la azdanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.
mensyukuri karunia Allah yang kemudian melekat pada diri kita dan lingkungan kita, tentu hanya bisa dengan kemampuan fatonah, kecerdasan untuk ngulik. Amanah dan ikhlas dengan peran kita sebagai khalifah, jujur dan berintegritas, dan tentu saja jadilah seorang komunikator, penyampai ayat Allah meskipun hanya satu dengan cara sederhana dan bersahaja. Barangkali ayat tersebut adalah ayat kauliyah, bisa juga ayat kauniyah, tetapi tentu perlu ilmu. Ini konsep kurban. Kurbankan waktu untuk belajar, kurbankan pengetahuan untuk kebaikan, kurbankan kesempatan untuk bersama membangun peradaban berlandaskan keimanan dan ketakwaan. Jangan sampai kita menyesali diri menjadi orang yang kemudian zolim bukan hanya kepada lingkungan tetapi kepada kapasitas diri kita yang kita kebiri. Akhirul kalam, mari kita simak bersama doa dua nabi yang kemudian bisa kita jadikan acuan bahwa manusia rentan terhadap kapasitas rentan terhadap kemungkinan mereduksi kapasitas dirinya sehingga menjadi tidak kompeten. Rabbana zolamna anfusana wa ilam tafir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minal zolimin. Rabbahu animasani adur wa anta arhama rohimin. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kali ini banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Insya Allah ibadah kita di Hari Raya Kurban ini menjadi bagian dari konstruksi kita dalam membangun keimanan dan ketakwaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.